pakan itu untuk ruminansia sebenarnya terbagi menjadi 8 kelas. Konsentrat di dunia perunggasan dan di dunia ruminansia itu berbeda. Jadi kalau ruminansia itu sumber energinya adalah dari serat kasar, karena memang perbedaan ruminansia dan unggas itu terletak pada lambung, jadi penyebutan konsentrat itu juga berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat MIP semuanya. Nah, ini bisa dilihat di depan kita, ini kambing etawa umur 1,5 tahun. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar pakan ya. Nah, pakan itu untuk ruminansia sebenarnya terbagi menjadi 8 kelas. Nah, nanti akan saya bikinkan videonya sendiri tentang kelas-kelas bahan pakannya. Nah, untuk sekarang saya akan membahas tentang perbedaan konsentrat untuk ruminansia dan konsentrat untuk unggas ya lur. Oke, seperti apa videonya? Tonton terus lur. Nah, di depan kita ini ada dua bahan ya. Nah, ini onggok atau orang sini nyebutnya itu ampas singkong lah, onggok ya. Nah, ini adalah bekatul. Nah, perbedaan konsentrat untuk ruminansia dan unggas itu sebenarnya sangat sederhana ya teman-teman. Nah, kalau ruminansia itu sumber energinya adalah dari serat kasar. Nah, jadi kalau untuk ruminansia, onggok, terus ampas tahu, dedak, bekatul itu masuknya konsentrat. Tapi kalau di unggas, pakan-pakan seperti ini itu bukan masuknya konsentrat ya. Pakan-pakan seperti ini diunggas ya makanan biasa, bukan konsentrat. Kalau konsentrat yang diunggas itu kan biasanya memiliki protein tinggi, energinya tinggi, vitaminnya tinggi. Nah, kalau di ruminansia bisa dikatakan apa itu konsentrat kalau dia memiliki serat kasar yang tinggi, karena ruminansia kambing sapi itu perlu serat kasar yang tinggi untuk diubah menjadi energi. Nah, sebenarnya itu aja perbedaan konsentrat ruminansia dan unggas itu sebenarnya terletak di situ, terletak di kandungannya ya. Nah, kalau di ruminansia bisa dikatakan konsentrat kalau kandungan serat kasarnya tinggi, sedangkan di unggas kalau serat kasarnya tinggi itu tidak bisa disebut konsentrat, karena unggas itu perlu protein dan energi yang tinggi ya. Jadi sebenarnya seperti itu aja lur, perbedaan konsentrat kambing dan unggas. Kebalik ya, kalau misalkan dedak diunggas sebagai pakan biasa, kalau di ruminansia dedak itu bisa dikatakan konsentrat karena memiliki serat kasar yang tinggi. Nah, seperti itu aja su. Nah, di sini saya akan praktek membuat konsentrat untuk ruminansia. Ini untuk ruminansia ya, jangan kebalik. Kalau ruminansia intinya kalau serat kasarnya tinggi itu bisa dikatakan konsentrat. Tapi kalau unggas, kalau serat kasarnya tinggi ya kalau unggas nggak baik kan. Nah, jadi kalian jangan kebalik. Kalau misalkan kalian memelihara unggas terus mau beli konsentrat kambing ternyata dikasihnya onggok sama dedak, ya itu memang benar, karena onggok sama dedak di ruminansia itu sebagai konsentrat. Tapi kalau di unggas kalian beli konsentrat itu kan dikasihnya itu kayak suplemen yang tinggi protein, tinggi kalsium gitu-gitu. Ya nggak salah, karena konsentrat di dunia perunggasan dan di dunia ruminansia itu berbeda. Jadi kalian nanti jangan bingung kalau misalkan konsentrat kambing kok dikasihnya kayak gini, ya bener. Tapi kalau kalian beli konsentrat ayam dikasihnya suplemen, ya itu juga bener ya. Jadi begitu. Nah, satu lagi perbedaan yang sangat mencolok untuk konsentrat ruminansia, karena hakikatnya ruminansia itu kan makannya hijauan ya, hijauan kering atau hijauan segar. Nah, bisa dikatakan konsentrat untuk ruminansia itu kalau bahannya selain dari hijauan. Jadi kalau bahannya itu dari dedak, dari jagung, bungkil kopra, bungkil kedelai,
itu bisa dikatakan konsentrat untuk ruminansia. Ya, jadi bahan selain hijauan itu bisa disebut konsentrat. Jadi begitu ya, karena memang perbedaan ruminansia dan unggas itu terletak pada lambung, jadi penyebutan konsentrat itu juga berbeda. Nah, makanya dedak bisa disebut konsentrat ya karena memenuhi kriteria bukan termasuk hijauan segar dan memiliki serat kasar yang tinggi. Nah, jadi nggak salah ya Lur, kalau misalkan dedak itu bisa disebut konsentrat, bisa untuk ruminansia ya. Jadi dedak, kemudian ampas tahu, ampas singkong, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil kopra, itu bisa dikatakan konsentrat untuk ruminansia. Nah, ini perlu digaris bawahi ya, untuk ruminansia. Nah, kalau untuk unggas tidak bisa disebut konsentrat. Nah, ini konsentrat untuk kambing ini, tapi kalau untuk ayam kan bukan konsentrat. Nah, oke, jadi seperti itu ya perbedaan konsentrat untuk kambing dan konsentrat untuk unggas ya. Jadi ada dua perbedaan yang sangat mencolok ya untuk penyebutan konsentrat kambing dan konsentrat unggas. Maksudnya ruminansia dan unggas, karena dua dunia unggas dan ruminansia itu adalah berbeda. Jadi jangan bingung dan jangan kebalik ya. Oke, seperti itu aja video kita kali ini ya, sangat singkat. Terima kasih, apabila ada kesalahan ya mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.